Selamat datang channel Trading Info Beta Live. Hari ini IHSG masih naik 0,25% ke angka 7.831. Dari video ini saya cuma analisa sampai minta sebelumnya sempat naik tinggi, tapi hari ini malah terjun bebas. Kan cadangan laba bersihnya anjlok 400% lebih. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis yang terbaru kan di video ini saya kembali akan update pergerakan dari saham RAM yang jika kita lihat hari ini kembali turun 10% lebih ke harga 520. Jadi sekarang pergerakan jika kita lihat hari Jumat kemarin RAM berhasil naik di atas garis EMA 50-150, tapi pada saat mencoba untuk break resisten di 600 RAM memang masih belum berhasil break dan bisa kita lihat kembali melemah. Resisten ini memang merupakan resisten yang lumayan kuat karena RAM beberapa kali mencoba break 600 lalu gagal break dan dipaksa turun kembali. Dan penurunan 10% ini kan kalau pemberitaan bahwa ternyata laba bersih RAM turun 452%. Jadi di Juni ini RAM masih boncos 98,37 miliar. Jadi salah satu sentimen negatif membuat RAM kembali melemah dengan candle merah yang lumayan solid. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada penurunan hari ini, asing memang hari kembali melakukan distribusi. Jadi secara keseluruhan walaupun sempat naik tinggi, asing hanya akumulasi pada tanggal 13. Sisanya asing masih terus keluar dari saham RAM. Tapi jika kita lihat broker summary penurunan 10% lebih ini sebenarnya tidak ada distribusi. Walaupun memang juga tidak ada akumulasi. Jadi untuk RAM apabila teman-teman saat ini masih hold untuk take profit di sekitar harga 600 atau di sekitar 560, menurut saya saat ini masih bisa hold selama harga 500 tidak terlewati. Jadi saya lihat RAM masih ada potensi untuk kembali terkoreksi mengetes zona support psikologis 500 apabila masih bisa bertahan, saya lihat RAM masih ada potensi untuk rebound kembali. Jadi untuk yang belum coba entry sebelumnya, menurut saya masih bisa coba pantau saham RAM di sekitar harga 500. Lihat apakah RAM bisa bertahan dari rebound dari 500. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 550 sampai target lebih jauh di 600 untuk saham RAM. Dan sebaiknya jangan entry apabila ternyata besok RAM masih lanjut turun dan menembus harga 500. Dan secara pergerakan apabila tembus 500, RAM akan mulai downtrend kembali. Oke, selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham Antam. Antam bisa kita lihat saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Belum sempat menyentuh harga 1.300, satu minggu terakhir Antam sudah mulai bangkit. Hari ini naik 3% lebih dan mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi Antam bisa menarik apabila satu minggu ke depan berhasil break garis EMA 50 ini. Karena apabila berhasil break, Antam berpotensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 150 yang saat sekitar 1.460. Jadi jika kita perhatikan hari ini kenaikan Antam ini ada akumulasi. Jadi jika kita perhatikan asing memang hanya melakukan sedikit akumulasi setelah sebelumnya terus keluar dari saham Antam. Tapi jika kita lihat di broker summary kenaikan hari ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga Antam apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk yang belum coba entry, wait and see dulu lihat apakah Antam minggu ini berhasil break garis EMA 50. Apabila berhasil break, menurut saya masih bisa buy on breakout. Dengan target terdekat, menurut saya ada potensi ke sekitar 1.450 sampai garis EMA 150. Jadi wait and see dulu apabila ternyata Antam minggu ini masih gagal break garis EMA 50, sebagian saya entry karena Antam masih ada potensi untuk kembali ke zona 1.280 sampai 1.300. Jadi apabila gagal break garis EMA 50 dan ingin coba entry, coba tunggu di sekitar zona ini untuk spekulatif buy saham Antam. Tapi saat ini menurut saya masih menarik untuk coba dipantau untuk buy on breakout. Selanjutnya saya akan coba analisa saham auto. Auto secara pergerakan jika kita perhatikan hari ini masih naik dan mencoba untuk break resisten 2.300. Resisten memang masih berupa resisten kuat karena beberapa kali auto mencoba untuk break selalu gagal break. Dan walaupun gagal break bisa kita lihat support di 2250 masih berupa support kuat untuk saham auto. Jadi secara pergerakan untuk tren jangka menengah auto masih oke. Jadi apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena garis EMA 50-150 pun saat ini masih bergerak naik. Jadi apabila terkonfirmasi garis EMA 50 berpotongan dengan garis EMA 150, maka untuk tren jangka menengah auto akan lebih oke lagi. Dan jika kita perhatikan di broker summary, menariknya kenaikan hari ini asing terpantau masuk akumulasi setelah sebelumnya distribusi dan kenaikan 2% lebih ini juga terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Bisa jadikan garis EMA 50-150 untuk trend stop atau 2200 untuk trend stop. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, menurut saya ini juga masih bisa dipantau untuk buy on breakout. Karena sebelumnya 2300 merupakan resisten kuat yang beberapa kali menahan kenaikan dari saham auto. Jika terpantau minggu ini berhasil break 2300, maka masih bisa buy on breakout
dengan target terdekat di sekitar 2400 sampai target sekitar 2500 apabila memang berhasil break 2300. Dan apabila terkonfirmasi break, maka 2300 ke depannya akan berubah menjadi support quote untuk auto sehingga makin menarik untuk di hold. Sehingga bisa dijadikan 2300 untuk trade stop ke depannya. Ya, selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari saham BBB. BBB jika kita perhatikan sebelumnya mencoba naik di atas 320 gagal break, sempat terkoreksi ke sekitar garis EMA 150 di sekitar harga 282 sampai 280. BBB saat ini bisa kita lihat masih bisa bertahan dan rebound kembali. Hari ini naik lumayan tinggi 5% lebih ke harga 300. Jadi saat ini BBB kembali mencoba untuk melewati harga 300 yang sudah berubah menjadi resisten. Tapi untuk tren jangka menengah BBB masih oke, masih bergerak uptrend karena masih bisa bertahan di garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman sebelumnya belum sempat take profit di sekitar 300 atau 320, saat ini masih bisa di hold karena secara pergerakan masih ada potensi untuk kembali naik di atas 300. Dan untuk BBB, jika kita perhatikan pada kenaikan hari ini, asing terpantau mulai kembali masuk walaupun memang jumlah tidak besar. Dan di broker summary kenaikan 5% lebih ini memang ini ada akumulasi, tapi akumulasinya juga tidak terlalu besar. Jadi untuk BBB tetap harus hati-hati walaupun secara teknikal masih oke, masih berada di atas garis EMA 150. Tapi karena kenaikan hari ini tepat di 300, plus belum terkonfirmasi break dan akumulasi juga tidak terlalu besar. Apabila ternyata minggu ini BBB terpantau gagal naik di atas 300, maka cara pergerakan BBB akan mulai sideways untuk tren jangka pendek. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 280. Jadi untuk yang ingin coba entry, wait and see lihat apakah berhasil break 300. Apabila berhasil break, masih bisa coba ikut entry dengan target take profit di 320 sampai 340. Jika terpantau ternyata gagal break pun masih bisa coba pantau untuk buy on support di sekitar 280. Dan BBB mulai selama masih kuat di atas 280 masih sangat layak untuk di hold untuk tren jangka menengah. Tapi untuk yang ingin coba entry, tetap harus punya plan jelas kapan untuk teman-teman entry saham BBB ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.